kepala. Bapa yang bersama dalam kerajaan surga, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, Engkau sudah pelihara kami, keluarga kami, dan kami ada, dan kami bangun dan tubuh yang sehat. Kami utamakan Engkau, mengadakan mesbah keluarga, mesbah pribadi, dan kami naikkan pujian penyembahan, naikkan doa syafaat, dan kami rindu untuk mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu, Roh Kudus, kuasai hati dan pikiran kami, sehingga butir firman-Mu menjadi berkat buat kami. Haleluya. Shalom. Pagi temu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yeremia pasal 28 ayat pertama sampai ayat 17. Yeremia pasal 28 ayat pertama sampai 17. Yeremia pasal 28 ayat pertama 17. Nabi Yeremia lawan Nabi Hananya. Dalam tahun ini juga pada permulaan pemerintahan Sedekia Raja Yehuda, pada bulan yang kelima tahun yang keempat, berkata Nabi Hananya bin Ashur yang berasal dari Gibeon itu kepadaku di rumah Tuhan, di depan mata imam-imam dan seluruh rakyat. Begini firman Tuhan serta Allah Israel, aku telah memutamakan Kuk Raja Babel itu. Dalam 2 tahun ini aku akan mengembalikan ke tempat ini segala pekakas rumah Tuhan yang telah diambil dari tempat ini oleh Nebukadnezar Raja Babel, dan yang diangkut ke Babel, juga Yehonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta semua orang buangan dari Yehuda yang dibawa ke Babel untuk kembalikan ke tempat ini. Demikian firman Tuhan, sungguh aku akan mematahkan Kuk Raja Babel itu. Lalu berkata Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya di depan mata imam-imam dan di depan mata seluruh rakyat yang berdiri di rumah Tuhan itu. Kata Nabi Yeremia, amin, moga-moga Tuhan berbuat demikian. Moga-moga Tuhan menepati perkataan-perkataan yang kau nubuatkan itu dengan dikembalikan pekakas-kakas rumah Tuhan dan semua orang buangan dari Babel di tempat ini. Hanya dengarkanlah, hendaknya perkataannya akan kukatakan telingamu dan ke telinga seluruh rakyat ini. Nabi-nabi yang ada sebelum aku dan sebelum engkau dan dahulu kala telah berbuat kepada banyak negeri dan terhadap kerajaan-kerajaan yang besar dan tentang perang, damai takkan dan penyakit sampah. Tetapi mengenai seorang nabi yang berbuat tentang damai sejahtera, jika nubuat nabi itu genapi, maka barulah diketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Kemudian Nabi hanya mengambil gandar itu dan daripada tekuk Nabi Yeremia lalu mematahkannya. Berkata Hananya di depan mata seluruh rakyat itu, beginilah firman Tuhan, dalam 2 tahun ini begitu jugalah aku akan mematahkan Kuk Nebukadnezar Raja Babel pada tengkuk segala bangsa. Tapi pergilah Nabi Yeremia dari sana. Maka sudah Nabi hanya mematahkan ganda daripada tengkuk Nabi Yeremia. Datanglah firman Tuhan kepada Yeremia, pergilah mengatakan pada Hananya, beginilah firman Tuhan, engkau telah mematahkan gandar kayu, tapi aku akan membuat gandar besi sebagai gantinya. Sebab beginilah firman Tuhan saudara Allah Israel, kuk besi akan kutaruh ke atas tengkuk segala bangsa ini, sehingga mereka takluk kepada Nebukadnezar Raja Babel. Sungguh mereka akan takluk kepadanya. Malahan binatang-binatang di padang telah kuserahkan kepadanya. Lalu kata Nabi Yeremia pada Nabi Hananya, dengarkanlah hai Hananya, Tuhan tidak mengutus engkau, tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta. Sebab itu begini firman Tuhan, sungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Tahun ini juga engkau akan mati, sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Maka matilah Nabi Yeremia Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ke-7. Lihat, firman Tuhan mengingatkan kita sesuatu yang Tuhan katakan ia datang. Sering manusia merasa dia dipakai Tuhan. Dia menyampaikan tentang damai sejahtera. Damai sejahtera ternyata tidak ada. Ingat,
dunia ini tidak bukan Firdaus. Dunia ini penuh dengan tangis dan air mata. Sebab firman Tuhan berkata dalam Wahyu pasal 14 ayat 13, Wahyu pasal 14 ayat 13, dan aku mendengar suara dari surga berkata, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak kala ini. Perhatikan, supaya mereka boleh beri istirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dunia penuh dengan bergumam, jerih, lelah, hati bergumam. Dunia penuh dengan pergumulan, dunia penuh dengan tangis dan air mata. Dunia ini peperangan, kejuangan. Dunia bukan Firdaus, tapi orang berusaha menjadikan Firdaus. Tapi firman Allah katakan dunia ikan Firdaus. Dunia penuh dengan tangisan dan air mata. Sebab Wahyu jelas 21, aku akan menghapus segala air mata. Pergumulan. Kalau hanya menyampaikan, dikatakan dalam firman Tuhan pada ayat yang ke-9, tetapi mengenai seorang nabi yang berbuat tentang damai sejahtera. Jika dibuat nabi itu digenapi, maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Dunia tidak penuh dengan kemasalah. Dunia tidak ada damai sejahtera. Yang ada kesukaran, kesedihan. Tapi damai sejahtera itu akan datang hanya di bawah kaki Tuhan. Izinkan roh Tuhan memerintah dalam hidup kita ini. Sebab dia Raja Damai. Dan dia Raja Damai yang berikan kesukaan. Dunia tidak memberikan kesukaan. Dunia penuh dengan tangisan dan air mata. Ya, saya anaknya dia berbuat palsu dan menyesatkan bangsa Israel percaya kepada dia. Dia tidak mau percaya pada Yeremia. Firman yang benar banyak kali tidak dipercaya, tapi firman yang hanya nyenang telinga banyak kali didengar oleh mereka. Sebab karena apa? Mereka pikiran kepada perkara-perkara dunia. Sebab apa yang didengar, apa yang didengungkan hanya perkara-perkara dunia. Sebab dunia ingat sebentar lagi akan lenyap. Sebab isi dunia hanya keinginan mata, keinginan daging kamu hidup ini yang banyak kali disampaikan. Justru Tuhan firman kita harus menyalipkan keinginan daging kita, hawa nafsu kita ini, supaya kita bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Firman Tuhan berkata, barang siapa ikut aku, dia memikul salib dan menyangkali. Kita harus banyak menyalipkan keinginan daging kita. Kita salibkan keinginan daging kita. Justru daging sering menjerumuskan manusia hidup dalam dosa. Dan kalau kita hidup mau menyalipkan daging, kita akan mengalami sekalipun sederhana damai sejahtera ada dari hidup kita semua. Amin. Benar Bapa di surga, damai sejahtera hanya di dalam Engkau saja. Dunia tidak bisa memberikan damai sejahtera. Dunia berikan damai sejahtera sembuh. Sebab dunia ini penuh dengan tangisan dan air mata. Dunia penuh dengan kesusahan. Dunia penuh dengan pergumulan. Dan kami bersyukur hari ini kami ingatkan firman Tuhan. Kami ingatkan firman Tuhan, Bapak, apa yang kami kerja di dunia sia-sia, perkara sia-sia. Tapi kami percaya bahwa kami diberkati semua hari kembali untuk hormat kemuliaan Tuhan. Sebagaimana Roma 11 ayat 16 dari dia untuk dia. Roma 11 ayat 36 dari dia untuk dia untuk kemuliaan Tuhan. Bahwa Engkau berkati kami materi semua hari kembali untuk kemuliaan Tuhan. Sucikan hati dan pikiran kami, anak-anak kami. Terima kasih Bapa di surga, sertai perjalanan kami untuk mencari nafkah, pergi dengan selamat, pulang dengan selamat, jangan sampai kami terpapar di sana. Dan kami juga memperhatikan protokol kesehatan, serahkan rumah tangga kami kepada Engkau, balikan kami bersama dengan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun juga. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para camat, para
para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka-mereka yang bekerja dari setempat. Berkati mereka semua, hikmat yang dari Tuhan. Bismillah, berperang melawan virus corona. Yang sakit semakin berkurang, tapi yang sembuh semakin banyak. Kami mohon belas kasihan, hanya belas kasihan yang terjadi buat bangsa Indonesia. Kami tidak memaksa Engkau, hanya Engkau belas kasihan Tuhan. Biarlah yang sakit semakin berkurang, dan mereka juga mau divaksin dan sembuh semakin banyak. Terima kasih Bapa di surga dan terkasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus nyata saudara hari ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang. Yang cinta dia katakan